fuck my love. You might fuck my love. You might call my love. Love gon' set me up. Bitch gon' set me up. Halo guys, ketemu lagi di channel And The Well Lovers. Kita sudah melihat bagaimana Saitama terakhir berusaha untuk melawan God. God yang memaksa Saitama untuk masuk ke dalam kemunduran waktu, dilawan oleh Saitama dengan kecepatan yang melebihi kecepatan cahaya, yang membuat akhirnya efek serangan dari God bisa dinetralisir. Bahkan Saitama pun memberikan hantaman yang luar biasa bagi God dengan pukulan paling kuat yang dimilikinya. Nah, apa yang terjadi selanjutnya? Kali ini kita akan bahas One Punch Man Dojin chapter 6 dan 7 yang merupakan chapter terakhir di season ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Let's check it out. Di chapter sebelumnya, kita bisa melihat bagaimana God memundurkan waktu dengan tujuan untuk menghentikan kehancuran planet Mars yang sebelumnya hancur gara-gara pertemuan dua pukulan terdahsyat antara God dan Saitama. Sekaligus juga hal itu dilakukan God untuk membuat Saitama kembali ke masa lalunya sebelum Saitama berhasil melepas limiternya. Tapi Saitama berhasil melawan kemunduran waktu untuk dirinya sendiri dengan bergerak melebihi kecepatan cahaya. Sehingga walaupun God berhasil menghentikan dan mengembalikan waktu sebelum kehancuran planet Mars, tapi Saitama tidak terpengaruh sama sekali. Dan di akhir chapter 5 terlihat Saitama menghantam God dengan pukulan paling kuatnya. Ternyata hal itu tidak hanya mengalahkan God, tapi juga kembali lagi menghancurkan wilayah di planet Mars tersebut. Bahkan setengah planet Mars ikut hancur bersama dengan kematian God. Saitama pun yang masih berada di planet Mars hanya mengatakan, sebelah sini seharusnya tidak akan mengenai bumi. Sambil Saitama terus berpikir, ternyata di alam semesta ini sungguh ada musuh yang tidak bisa kukalahkan dengan satu pukulan. Saitama pun mencoba menghirup nafas sedalam mungkin, dan disitu pun dia sadar jika tempat itu tidak memiliki oksigen. Saitama hanya mengatakan, sepertinya oksigen bukan masalah di sini. Mungkin ini karena latihan pernafasan yang selalu kulakukan, jadi tubuhku sudah terbiasa. Hanya saja, setelah latihan, aku tidak bisa menghirup udara baru yang segar. Rasanya benar-benar tidak nyaman. Selain itu, sekarang yang terpenting adalah bagaimana aku kembali ke bumi. Jadi di sini bisa disimpulkan jika Saitama sudah menjadi makhluk dewa karena dia tidak membutuhkan lagi oksigen untuk bernafas. Saitama yang melihat bebatuan yang sudah hancur hanya bisa terdiam sambil memikirkan jika dirinya sekarang berada jutaan kilometer dari bumi. Di sini Saitama masih teringat kembali dengan batu yang dimiliki oleh Evi yang disimpan di saku celananya. Ternyata batu itu membuka suatu portal dan Saitama pun terkejut ketika dia melihat portal tersebut. Di situ Saitama merasakan ada hawa yang aneh dan ternyata di balik portal itu batu milik Evi memperlihatkan tentang asal mula waktu dan bagaimana suatu semesta terbentuk. Dan inilah yang membuat Saitama begitu terkagum. Saitama begitu serius melihat cahaya yang muncul dari suatu portal itu. Apa yang sebenarnya Saitama lihat? Mari kita kembali ke awal, dan ternyata akhirnya diperlihatkan bagaimana suatu semesta terbentuk. Awalnya semesta bersifat sunyi dan gelap. Tidak ada pergerakan sama sekali dan tidak ada kehidupan maupun keberadaan galaksi. Ini adalah bentuk dari alam semesta, di mana 150 miliar tahun yang lalu, dark matter menjadi panorama alam semesta. Lalu kemudian saat ini, sejenis kekuatan yang datang dari luar memasukkan antimateri dalam alam semesta. Dan saat itulah timbul ledakan yang luar biasa dahsyat. Antimatter dan dark matter dari alam semesta bertemu, dan pada akhirnya terjadilah Big Bang. Ledakan kosmik membuat alam semesta yang sebelumnya sunyi menjadi terguncang. Tetapi, partikel yang memiliki kesadaran otonom muncul. Untuk dapat hidup, partikel ini mulai berevolusi menjadi unsur fisik. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa makhluk-makhluk kosmik sebenarnya berasal dari partikel yang memiliki kesadaran otonom. Dan kesadaran itu pun hidup dalam kosmik yang begitu luas dan membentuk tubuhnya sendiri. Setelah melalui waktu yang pelan dan panjang, planet dan galaksi mulai terbentuk. Alam semesta perlahan berubah menjadi penuh dengan gugusan bintang. Hanya saja, dia yang selalu berada di samping mengawasi semua ini justru tidak puas. Jadi dia pun memutuskan untuk ikut campur. Nah, yang dimaksud dengan dia ini adalah sosok God, yang merupakan makhluk-makhluk khusus di luar dimensi ketiga yang menjadi pengawas alam semesta. God mulai mengintervensi apa yang terjadi di alam semesta. Di sisi lain, kesadaran otonom yang berbentuk partikel mulai bersatu satu sama lain dan membentuk tubuh.
Sejumlah besar partikel dengan kesadaran otonom mulai dibatasi pergerakannya oleh tubuh dan daging. Semua partikel yang awalnya dapat melalui beberapa tingkatan dorongan, kebiasaan hidupnya juga berubah karena hal ini. Hal inilah yang membuat para makhluk kosmik itu pun terbentuk, dan mereka pun bisa hidup layaknya seperti makhluk hidup pada umumnya. Para makhluk kosmik inilah yang merupakan pengisi alam semesta untuk pertama kalinya. Mereka tidak terpengaruh oleh batasan seperti layaknya manusia, di mana mereka tidak membutuhkan oksigen, dan mereka bisa hidup dimanapun, sekaligus bisa berpergian kemanapun di alam semesta ini. Lama-kelamaan ekosistem kosmik berubah menjadi makhluk hidup, dan karena batasan dari tubuh mereka, semua makhluk hidup harus hidup dengan indera mereka, seperti indera penglihat, peraba, dan lain-lain. Semakin berjalannya waktu, para makhluk kosmik ini pun semakin terpengaruh dan juga terbatasi oleh tubuhnya. Mereka pun seperti dipenjarakan. Rasa lelah, sakit, dan kematian juga menjadi hal utama yang membelenggu para makhluk ini. Para makhluk yang jumlahnya sangat banyak ini mulai menyadari jika mereka harus bisa melepas batasan dirinya. Dan di situ di antara para makhluk kosmik kita bisa melihat sosok Lord Boros. Lord Boros adalah salah satu makhluk kosmik yang menyadari bahwa sebenarnya dirinya bisa melepaskan diri dari batasan. Karena itu dia berusaha untuk tidak peduli dengan semua batasan dan memaksa dirinya untuk melampaui semua batasan potensi. Hal itu karena Lord Boros ingin menghapus belenggu dari tubuh dan menjadi lebih kuat dan juga bebas. Faktanya hal itu justru hanya membuat Lord Boros dan yang lainnya tidak tergolong lagi dalam lingkup makhluk hidup. Dan itu membuat mereka selangkah menuju level yang lebih tinggi lagi. Tapi hal itu membuat mereka menjadi perhatian dari para makhluk di atasnya yang kita kenal dengan sebutan God. Para God ini awalnya hanya melihat segala sesuatu yang ada di semesta itu bagaikan debu kecil yang tidak penting. Tapi tiba-tiba mereka pun langsung teralihkan dengan adanya para makhluk kosmik seperti Lord Boros dan juga yang lainnya. Dan itu membuat mereka ikut campur. Apa yang membuat mereka ikut campur dengan alam semesta? Apakah itu karena mereka merasakan ancaman? Atau ada alasan lainnya? Jelas saja, saat sesuatu terjadi di alam semesta, mereka akan ikut campur dengan petri dish. Dan mereka ternyata selalu mengawasi. Dan kali ini, God pun bertemu dengan sosok yang bahkan bisa mengalahkan dirinya sendiri. Sehingga kita bisa katakan jika Saitama adalah satu-satunya makhluk bumi yang bisa mencapai level kekuatan kosmik. Bahkan Saitama sudah ada di level di atas God. Nah, itulah bahasan tentang chapter 6 dan chapter 7 komik One Punch Man Dojin Saitama vs God. Bisa dikatakan chapter ini juga chapter final, yang mungkin nanti akan ada chapter selanjutnya yang merupakan season kedua dari Saitama vs God. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar. Terima kasih. Pengumuman giveaway. Endevelopers mau ngadain giveaway dengan hadiah yang menarik dan ada grand prize-nya loh. Hadiahnya adalah grand prize 1. Uang tunai total Rp2.500.000 untuk 2 orang pemenang, di mana masing-masing mendapatkan Rp1.250.000 yang diundi setelah channel ini mencapai 350.000 subscriber. Yang kedua, uang tunai total Rp2 juta untuk 2 orang pemenang, masing-masing mendapatkan Rp1 juta yang akan diundi setelah channel ini mencapai 300.000 subscriber. Dan 3, uang tunai total Rp1 juta untuk 2 orang pemenang, masing-masing mendapatkan Rp500.000 yang diundi setelah channel ini mencapai 250.000 subscriber. Selain itu, ada juga hadiah bulanan, yaitu voucher Google Play masing-masing senilai Rp50.000 untuk 2 orang pemenang yang diundi setiap minggu kedua dan minggu keempat setiap bulannya. Cara dapetinnya sangat mudah loh. Yang pertama, subscribe dan share channel Endevelopers ke semua sosmed dan kerabat teman-teman, minimal tag ke 5 temannya. Yang kedua, teman-teman komentar pakai hashtag giveaway Endevelopers di video mana saja yang tayang. Isi komentar sangat menentukan, jadi usahakan komentar yang berhubungan dengan topik bahasan dan bukan spam atau hanya komentar berupa hashtag plus alamat IG saja. Yang ketiga, wajib sertakan nama akun Instagram teman-teman di setiap komentar untuk menghindari penipuan pemenang. Yang sudah mendapatkan hadiah voucher Google Play tetap memiliki kesempatan untuk menang salah satu dari 3 hadiah grand prize, sehingga tidak usah khawatir tidak akan dapat hadiah grand prize. Kecuali jika sudah mendapatkan salah satu hadiah grand prize, maka tidak berhak lagi mendapatkan hadiah lainnya. Pengumuman pemenang di kolom komunitas dan Instagram resmi Endevelopers. Udah itu aja.
Bebas mau komentarnya apa saja dan mau di video mana saja. Tapi semakin sering berkomentar di setiap video yang tayang dengan hashtag dan juga dengan alamat IG disertakan, maka kesempatannya akan semakin besar. Semangat ikut giveaway!